Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang mengikuti pengajian malam ini di Pondok Uripi Allah atau pengajian Tauhid Nur Tajalli Sifatullah di Medan, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, gembahkan di dalam jiwa, gembahkan di dalam hati, gembahkan di dalam roh, dan gembahkan di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal pengajian ada musiknya ya. Indonesia tanah air beta. Maknanya kita berawal dari mana dan mau pulang kemana. Dan lagu yang kedua ada kisah dua sejoli, yakni Adam dan Hawa. Kebetulan malam ini kajiannya tentang Adam dan Hawa. Kita akan menyaksikan bersama pernikahan Adam dan Hawa yang kedua saat di akhir zaman. Jadi Adam dan Hawa nikah lagi secara syariat, secara hakikatnya. Kalau syariatnya kan dulu diceritakan Adam dan Hawa dulu di surga diturunkan oleh Allah karena mengingkari tidak boleh, dilarang makan kayu khuldi, yakni kayu kekekalan, supaya kekal hidupnya, maka diakuilah, maka dimakanlah kayu kehidupan, dan badan ini diakui sebagai hidup dan badannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk jelasnya kita melihat kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, biar dikatakan saya tidak buat cerita sendiri, karena semua paparan uripe Allah ini sesuai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya saja karena panjang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lanjut ayat yang ke-31 dari surat Al-Baqarah. Maka diciptakanlah Adam. Bila kita membahas secara syariat, Adam itu ya sosok manusia yang bernama Adam. Ada sosoknya. Karena kita selama ini masih mentuhankan diri manusia kita, masih mentuhankan hidup dan badan ini seolah hidup dan badan milik kita, ya pasti arah pemahamannya ya kepada makhluk, kepada sosok. Ayat yang ke-31, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi, nanti kita bongkar. Yang ke-33, dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah yang ke-34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu dari yang ayat ke-30 sampai 34. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan semua alam semesta ini beserta isinya dan ceritanya sudah ada pada dirimu masing-masing. Apakah kau tak melihatnya? Semua cerita itu adalah lambang diri kita sendiri. Adam, dulu ketika saat kita jadi tanah, dihidupi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, disayangi, dicukupi, dijaga sampai menjadi bayi. Saat itulah kita Adam. Oraono. Meskipun secara syariatnya bayi ada, tapi secara hakikatnya kira-kira kita merasa dulu saat kita bayi, kita merasa jadi manusia. Waktu kita bayi, kan tidak ada bayi, ya kan? Tidak ada. Syariatnya ada, tapi hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya uripe Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci bersih. Suci bersih dari apa? Apa suci bersih dari kotoran? Suci bersihnya bayi itu hakikatnya suci dari pengakuan-pengakuan dirimu di hatimu yang seperti sekarang ini. Waktu bayi kan kita tidak bisa ngaku-ngaku, oh ini hidupku, oh ini badanku, oh ini ilmuku, oh ini amalku, oh ini tahajudku, oh ini duhaku, oh ini kerjaanku. Tidak ada. Tidak bisa ngaku-ngaku saat perjalanan di suatu malam ketika kita masih goib, masih tiada dari tanah sampai menjadi bayi. Kita masih Adam. Adam itu raono. Adam itu kebalikan dari sifat Allah wujud. Wujud Allah wajib ada. Kebalikannya Adam tidak wujud. Siapa yang tidak wujud? Ya selain Allah tidak wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika bayi mulai beranjak besar, umur 1 tahun, diajarilah. Di sini disebutkan Allah mengajarkan kepada Adam, Allah mengajarkan kepada tidak ada nama-nama benda. Orang tua mengajari anaknya yang masih balita, umur 1 tahun diajari oleh orang tuanya. Le, ini sendok, ini piring, ini mainan, ini mobil-mobilan dan sebagainya. Ini huruf A, ini huruf B, ini alif, ini ba. Diajarilah oleh kedua orang tuanya. Ini maknanya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat dulunya membantah, ya Allah, kok ciptakan bangsa manusia yang sukanya pertumpahan darah? Kenapa tidak kami saja yang diutus ke bumi menjadi khalifah? Kok Adam? Tapi kata Allah,
Aku lebih tahu daripada kamu, wahai malaikat. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, maka diujilah malaikat. Kira-kira kau bisa tahu nama-nama benda? Kalau kau tak bisa, bertanyalah kepada Adam. Cerita dalam Al-Qur'annya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin, sesungguhnya semuanya itu adalah lambang-lambang, sanepan-sanepan, kiasan-kiasan masing-masing diri manusia kita sendiri. Dulu kita waktu bayi ndak ada, terus diajari nama-nama benda, huruf abjad, huruf hijaiyah, sehingga kita hafal saat waktu kita kecil. Sebelum datang akil baligh sekitar umur 5 tahun saat TK, kita masih suci. Ketika akil baligh tiba, ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah memahami bahwa hidup dan badan ini, hidup dan badan halimku, saat itulah Adam yang tadinya tidak ada ngaku-ngaku ada. Halim yang dulunya tidak ada, sekarang saat akil baligh oleh Allah, Adam, jangan kau dekati pohon itu. Katanya iblis dan setan, ayo Adam, kita mendekat pohon itu. Bila kau mau mengkonsumsi pohon huldi, pohon kelanggengan itu, hidupmu akan langgeng. Kau akan berlama-lama selama-lamanya di surganya Allah. Iblis dan setan mengungkapkan demikian, menggoda Adam. Akan tetapi yang tergoda di sini adalah Hawa. Siti Hawa. Siti itu apa hakikatnya namanya? Siti itu adalah lemah. Siti Jenar, lemah bang, lemah merah. Siti Hawa, lemah yang asalnya dari tanah, yang asalnya tidak ada, ngaku-ngaku ada. Makan buah yang terlarang, kayu huldi, supaya kata iblis dan setan, akuilah hidup ini hidupmu, akuilah badan ini badanmu, agar kau bisa berkuasa di bumi ini. Kata iblis dan setan demikian. Akhirnya dimakanlah oleh Adam dan Hawa, yang dulunya Adam tak ada, terus makan buah huldi, akhirnya jadi Tuhan, jadi penguasa, mengaku-akui, memakani hidup dan badan ini sebagai hidup dan badannya, sehingga semuanya diaku-akui di dalam kekuasaan sang Hawa. Jadi hakikat syariatnya Hawa itu perempuan. Tapi pada hakikatnya Hawa itu ya ndak laki, ya ndak perempuan, sama. Ya laki, ya perempuan, Hawa. Kalau secara syariatnya Hawa itu perempuan, Adam laki-laki. Menurut hakikatnya sejatinya Hawa itu adalah diri kita semua manusia ini, ya laki, ya perempuan. Karena Hawa itu tidak mengenal casing laki, tidak mengenal casing perempuan. Pokoknya semua manusia yang masih mentuhankan dirinya sendiri di hatinya, yang wujud manusianya, yang hidup manusianya, yang ada manusianya, yang melihat, mendengar, yang kuasa masih manusianya, itulah Hawa yang menyerupai
Tuhannya. Hati manusia yang selalu ingkar, yang selalu syirik, yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya, itulah hawa. Ya laki, ya perempuan, sama saja, sama-sama hawanya. Akhirnya Hawa terpisah dari Adam. Maka diturunkanlah keduanya di tempat yang terpisah. Karena sudah melanggar makan buah khuldi. Maka dipisahkan secara syariatnya. Adam dipisah, Hawa dipisah. Secara hakikatnya bagaimana? Ketika manusia sudah makan buah khuldi, buah pengakuan diri manusianya yang hidup, buah pengakuan diri manusianya yang merasa pencipta badan ini dan apapun yang diperbuatnya, maka manusia terpisah dari hakikat sifat jati dirinya yang tak ada. Jadi manusia lupa diri. Tadinya ndak ada, kok ngaku-ngaku ada. Jadi terpisah dengan Adam. Di surat Al-Insan, sudah datang kepadamu bahwa dulu kau tak dapat disebut. Jadi manusia tidak ada sesebutannya. Kenapa? Karena Adam. Karena tidak ada apa yang mau disebut. Itulah hakikat Adam. Itulah hakikat manusia. Ketika manusia akil balik, ketika manusia sudah jadi Tuhan di hatinya, sudah merasa dirinya yang hidup, sudah merasa dirinya yang berkuasa atas dirinya sendiri, maka Hawa ini terpisah dari sang Adam. Akhirnya sang Hawa hidup sendirian, merana, miskin, galau, selalu diperbudak oleh urusan dunia. Hawa selalu sedih, sengsara karena diperbudak dengan cita-cita dunia. Hawa sedih, merana karena disibukkan dengan ibadah-ibadah syariatnya sendiri, ilmu-ilmunya sendiri, sehingga disiksa di dalamnya. Kenapa? Tanpa ada ijenan, sendirian. Ini hakikatnya. Kalau secara syariatnya kan kita mewujudkan sosok-sosok manusianya. Seperti di YouTube, di TV, seolah ada sosoknya. Kepingin tahu surga, surganya Adam? Iya, Mi. Pengen tahu surganya Adam? Hakikat surganya Adam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu bukan yang di atas sana. Surganya Adam ya di bumi ini. Ketika manusia belum jadi Tuhan, itulah surga. Waktu bayi, makanan datang, minuman datang, dimandikan, dibersihkan tanpa daya upaya. Itu loh surga. Tanpa daya upaya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Karena Allah sendiri yang memeliharanya. Karena Allah sendiri yang mencukupi segala keperluannya.
Jadi tidak usah minta-minta lagi, tidak usah doa-doa lagi. Allah sudah mencukupi. Itulah surga. Jadi bukan surga yang digembar-gemborkan oleh hawa nafsu selama ini. Yang katanya di dalam surga itu ada istana-istana dari zamrud, dari intan permata yang termahal, dari emas, mobil-mobilnya pun mewah, makanan-makanan pun ya lezat-lezat, hidup dengan bidadari, itu semua hawa nafsu. Bila di dalam hati kita ada itu semua, ya tidak bakal masuk surganya Allah, tapi masuk surganya iblis dan setan, ya hawa nafsu, hubbud dunya. Itulah surganya iblis dan setan. Tapi manusia selama ini lebih cinta masuk surganya iblis dan setan daripada masuk surganya Allah. Surganya Allah di mana? Bila di dalam hati kita ada cinta-cinta selain Allah. Bila di dalam hati kita wujud manusianya yang suka dunia, walaupun cinta dunianya sebiji darah, takkan bisa masuk surganya Allah. Berarti surganya Allah itu dunia apa? Adam. Jadi surganya Allah itu ketika dirimu sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Itulah hakikat surganya Allah. Akan tetapi kita selama ini kita salah surga. Surganya iblis dan setan yang kita damba-dambakan apa? Hubbud dunia. Kita banyak-banyakan amal, kita tinggi-tinggian ilmu, yang semuanya itu tambah menyesatkan hawa nafsu kita sendiri. Karena hawanya, dajjalnya semakin kuat, setannya semakin besar, Ya'juj wa Ma'jujnya semakin gagah dengan amal dan ibadah-ibadahnya. Malah jauh dari Adam. Hawanya malah jauh dari Adam. Semakin kita beribadah, semakin bangga hati kita. Semakin kita tambah ilmu, semakin merasa mulia diri kita. Ya tambah jauh dari sang kekasih. Kekasih Anda siapa? Kan Adam. Ya enggak? Ketika diri Anda masih merasa ada, Anda jauh dengan kekasih Anda. Kenapa? Kekasihnya ditiadakan, kekasihnya digoibkan. Allah maha goib, manusia maha wujud. Loh, yang jadi Tuhan itu sebenarnya siapa? Manusia atau Tuhan? Tuhannya itu. Selama ini kita ternyata salah dalam bertuhan. Kita gembar-gembor, aku Islam, aku nyembah Allah. Tapi di dalam hatinya nyembah awake dewe. Kita banyak berdusta pada diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-35 dari surat Al-Baqarah. Dan kami berfirman, kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon
pohon itu bahasa Jawanya kayu ya, kayu. Kayu mengambil dari nama bahasa Arab hayyun. Hayyun itu apa? Urip, hidup. Makan pohon hidup. Maknanya ngaku-ngaku di dalam hatinya bahwa hidup ini hidupe manusianya. Itu yang dimaksud makan kayu huldi. Makan kayu yang terlarang. Karena hidup itu adalah Allah yang kekal, maka manusia digoda oleh iblis. Ayo, akuilah hidup ini loh hidupmu. Badan ini loh badanmu. Dan semua apa yang kau kerjakan, semua ini pekerjaanmu. Maka banggalah kamu. Maka merasa mulialah kamu dengan amal-amalmu, dengan ilmu-ilmumu. Akhirnya kebakar di lembah neraka, kumpul iblis dan setan yang tak mau, yang tak rela, yang tak ridho bertemu dengan kekasihnya, yakni Adam. Selamanya kita bila memperturutkan hawa nafsu kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa berjumpa dengan kekasih kita. Siapa yang mewujudkan kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memelihara kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang mencukupi kita? Siapa yang mengasihi sayangi kita sejak dari tanah sampai menjadi bayi? Itulah yang selama ini kita adamkan. Allah yang wujud kita adamkan. Allah yang hidup kita matikan. Allah yang berkuasa kita lemahkan. Kita yang jadi Allah selama ini. Maka selamanya firaq, pisah antara Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Hawa lebih cinta dunia daripada cinta kepada ketiadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bila kau dekat saja zalim, apalagi makan. Apalagi kita selama ini makan apa yang bukan hak kita. Makan apa? Makan buah kehidupan. Uripe Allah diakui oleh uripe manungsan. Hidupnya Allah, hayatullah diakui sebagai hayat manusianya. Ketika Hawa merasa mengaku hidup, maka matilah sang kekasihnya. Firaqlah dengan keadamannya. Ketika manusia makan buah huldi, maka manusia firaq, pegatan, cerai dengan hakikat diri manusianya. Apa hakikat diri manusianya? Ada apa enggak? Saya 50 tahun yang lalu ada di mana? Enggak tahu, saya enggak ada. Itulah hakikat diri saya. Tidak ada. Diadakan saat ini. Tapi meskipun saya diadakan saat ini, tapi di dalam hati saya tak merasa yang hidup dan yang ada ini saya. Wong saya diadakan. Saya bukan menciptakan hidup dan badan ini sendiri. Tapi saya dihidupi dan diadakan. Dan diberi bekal badan-badan ini untuk apa? Untuk selalu lillahi ta'ala.
bukan linapsi. Selama ini kan kita linapsi. Masak, ini masakku. Cuci, ini nyuciku yang nyuci. Aku yang nyuci. Ke pasar, aku yang belanja. Ibadah, aku yang ibadah. Sholat, aku yang sholat. Tahajud, aku yang tahajud. Berarti itu semua bisa menyelamatkan Anda. Bahkan itu membakar Anda. Kenapa? Itu api-api neraka. Kenapa? Karena Anda aku akui milik Anda. Disuruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ketika kau beramal, awalilah dengan niat. Karena di dalam niat itu ada pintu kembali kepada kekasihmu. Kembali kepada keadamanmu. Yakni lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kau tak jadi Tuhan di dalamnya. Tapi kita selama ini, kita ngikuti perintah Allah apa ngikuti perintah setan? Nah, meskipun kita beragama, meskipun kita bertuhan, meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, tapi yang kita ikuti, tapi yang kita sembah, tapi yang kita abdi, tapi yang kita buat panutan di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri. Berarti salah Tuhan. Tuhannya keliru. Salah alamat. Karena alamatnya alamat palsu. Tuhannya Tuhan palsu. Siapa? Awake dhewe jadi pangeran ra krasa. Bisa disadari kira-kira? Inilah bukti bahwa kita belajar atau membaca, menyimak isi Al-Quran ini supaya apa? Supaya kita dapat membaca diri kita sendiri. Jadi petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu guna untuk apa? Guna untuk Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Dengan apa aku membaca kitabku? Dengan apa aku membaca badanku? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kira-kira saya tahu bahwa saya ini Abdul Halim. Siapa yang memberitahu? Kalau tidak ada uripe Allah, apa saya tahu kalau saya Abdul Halim? Nah, inilah bukti bahwa Allah lebih wujud daripada Abdul Halimnya. Karena Allah lah yang bersyahadat kepada zatnya sendiri. Dan Allah lah yang bersyahadat kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Bukan manusia yang bisa bersyahadat. Bila manusia tidak hidup, bisa menyaksikan Al-Quran, bisa menyaksikan alam semesta. Berarti sesungguhnya yang menyaksikan itu semua siapa? Kan uripe Allah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati. Masuk dan masuk ketika kita melihat Al-Quran. Oh iya, Al-Quran ini seolah-olah saja wujud. Seolah-olah. Tapi hakikatnya tidak wujud. Bila tak ada hidup yang memegang Al-Quran dan yang melihat ini. Apa ada ini? Berarti lebih wujud mana? Ini dengan yang menyaksikan. Ini yang selama ini kita salah di dalam bertuhan. Salah Tuhan, salah fokus. Kita fokus kepada yang tidak ada. Tapi yang yang diwujudkan di dalam hati kita, yang mewujudkan yang tidak ada ini kita tiadakan. Kebalik.
Allah yang mencipta diri kita kok digoibkan. Mana mungkin yang tak ada menciptakan yang ada. Itu kan pemahaman orang ateis. Seolah-olah badan dan hidup ini jadi sendiri. Alam semesta jadi sendiri. Kain yang ditatap di depannya bisa gerak-gerak sendiri, bisa ngukur-ngukur sendiri, bisa motong-motong sendiri, bisa jahit-jahit sendiri. Kan pemahaman orang ateis yang tidak bertuhan. Meskipun kelihatannya kita ngaku bertuhan, ngaku beragama, tapi sejatinya di dalam hati kita menyembunyikan dajjal kita. Kita menyembunyikan setan kita. Agar apa? Agar tidak diketahui manusia yang lain. Kenapa? Karena kita mentuhankan manusia daripada mentuhankan Allah pencipta manusia. Kita takut dilihat orang. Oh, jangan begini. Nanti dilihat orang tidak pantas. Kita selama ini mentuhankan manusia daripada mentuhankan Allah yang menghidupi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak semangat ya, karena hujan. Agak semangat biar tidak ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-36 di dalam surat Al-Baqarah. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, dan kami berfirman, tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maknanya setelah Adam dan Hawa makan buah khuldi yang disesatkan, yang dibujuki oleh iblis, lalu diusirlah Adam dan Hawa, diturunkan ke bumi dari langit, diturunkan global. Adam dan Hawanya diturunkan ke dunia. Kan kalau seolah-olah begitu kan. Cerita syariatnya kan begitu. Kalau turun ke dunia berarti surganya kan di langit. Global. Minum dulu ya. Silakan minum dulu. Alhamdulillah. Sahabat yang di Facebook, kira-kira suaranya bisa didengar karena di sini hujan lebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya ketika Adam dan Hawa itu melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon itu malah dimakan, maka terbukalah kedua auratnya. Apa makna kedua aurat itu? Makna kedua aurat itu ketika bayi masih suci, ketika sudah datang detik akil balik, ngaku-ngaku hidup ini hidupku, badan ini badanku, maka terbukalah, maka hilanglah hakikat diri sejati manusianya yang suci, yang tak ada, yang gaib. Akhirnya terbuka auratnya. Maknanya apa? Sombong. Auratnya terbuka itu sombong, bangga, merasa kuasa, merasa dirinya wujud ada dan berkuasa di muka bumi ini. Maka itulah yang dinamakan diturunkan ke bumi. Akhirnya ya bersusah payah golek dunyo.
bersusah payah cari harta, bersusah payah persaingan mencari harta, tambah dalam siksanya, tambah dalam nerakanya. Itulah maknanya turun itu. Ya tetap di bumi ini, tapi kalau babakan Allah itu babakan hati. Kalau manusianya babakan badan. Contoh surga dan neraka. Bagi manusia, siksa neraka itu siksa babakan badan. Yang disiksa tangannya dipotong sendiri, kakinya dipotong sendiri. Melihat mayat yang ada di kuburan gosong, dikira disiksa. Ya kan? Kenapa? Karena kita selama ini mentuhankan hidup dan badan ini loh, yang diberhala-berhalakan di hati kita. Padahal di sisi Allah, neraka di sisi Allah itu apa? Dari api-api yang tak berasap. Di mana api itu? Ya di dalam hatimu. Ketika kau dirundung duka, ketika kau dirundung sengsara, ketika kau dirundung ketakutan demi ketakutan, urusan dunia, takut sakit, takut mati, takut apapun, itulah siksa. Itulah api anar itu yang tak berasap. Kalau api anar itu kayak api-api di dunia, ya batuk terus kita kena asapnya. Murup nerakanya, batuk terus. Inilah yang dimaksud. Apa yang menjadi bahan bakar neraka di sisi Allah? Bahan bakarnya adalah badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Apa maknanya? Bahan bakar dasarnya neraka well itu ketika badan-badan ini masih kita akui sebagai badan ciptaan kita yang bisa sekehendak hati kita, kita suruh ke sana kemari. Bagaikan Tuhan kita ini merintah badan, merosuli badan, mengutus badan, menyuruh badan kerja, menyuruh badan sholat, menyuruh badan ubah-ubah, menyuruh badan masak. Seolah-olah kan yang jadi Tuhan kita selama ini. Nyuruh-nyuruh badan. Paham? Jadi diciptakannya Rasulullah Muhammad, baginda Nabi Muhammad Rasulullah, sebagai suri tauladan untuk seluruh manusia, agar manusia mengikuti jejaknya. Mengikuti apanya? Syariatnya salah. Mengikuti sholat syariatnya salah. Ngikuti puasa syariatnya salah. Ngikuti naik ontanya salah. Ngikuti makan tidak pakai sendoknya salah. Meskipun kita beda syariat, tapi imannya sama, ya sama syariatnya. Sama-sama apa? Meskipun Nabi Muhammad naik onta, Anda naik mobil, tapi hatinya sama. Lillah, jadi syariatnya mobil, onta sama-sama. Lillah, sama. Meskipun beda masa, meskipun beda tempat. Tapi meskipun kita sama-sama pakai jubahnya persis Rasulullah, makanya 3 jari persis Rasulullah, tapi Tuhannya beda. Sama ndak syariatnya? Tuhannya beda. Tuhannya Nabi Muhammad Allah, kita Tuhannya hawa nafsu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad begini, Muhammad, bukan kau yang bisa makan itu pakai 3 jarimu. Aku yang memisahkan. Karena aku yang menghidupimu. Muhammad, ketika kau naik onta itu, bisa engkau naik onta sendirian tanpa aku.
Akulah yang membimbingmu, akulah yang menaikkan ontamu. Sama dengan Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Itu imannya Nabi Muhammad. Akan tetapi kita naik mobil, kita yang naik mobil dengan bangganya, dengan gayanya. Beda syariatnya. Meskipun beda, tapi imannya juga beda. Salah Tuhan, ya beda. Meskipun sama plek, tapi salah Tuhan ya beda. Meskipun syariatnya semua manusia berbeda-beda, tapi bila manusia tahu, dengan sebenar-benarnya tahu siapa sebenarnya Tuhan yang menciptakan manusia, ya maka syariatnya sama. Nabi-nabi, rasul-rasul, hakikatnya syariatnya sama di sisi Allah, sama-sama lillahi ta'alanya. Meskipun kelihatan manusia syariatnya, sholatnya beda-beda. Kan tidak sama nabi-nabi itu. Sholatnya, syariatnya tidak sama. Tapi berhubung imannya sama, mentiadakan dirimu di hatimu, yang ada hanya Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu, itu loh yang membuat sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Kasihan hawanya sendirian, kepingin ketemu kekasihnya, ketemu Adam, kademen. Kita lanjutkan ceritanya ya, biar ketemu, segera ketemu Adam dengan sang Hawa, Hawa dengan sang Adam, biar cepat ketemu. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Yang ke-38, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya kekal itu bukan besok, sekarang itu loh. Ketika kita masih jadi Tuhan, kekal kita dihukum, diazab oleh Allah lewat hawa nafsu ini. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan. Kapan? Syakaratul maut. Kekal selama-lamanya. Bila belum ketemu baiat, ya kekal terus. Maknanya baiat itu ya kiamat. Kita kiamat di awal apa nunggu kiamat kubro ketika syakaratul maut tiba. Jadi diturunkanlah Adam dan Hawa secara terpisah. Akhirnya urip dewe-dewe. Hakikat syariat dan makrifat urip dewe-dewe terpisah. Syariat gawe syariat dewe, syariat yang linas. Syariat yang masih diakui syariat manusianya, masih terpisah dengan makrifat Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan dewe-dewe di dalam hatinya, masih terpisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini kalau dilanjutkan banyak ayatnya. Langsung to the point aja, ditaruh ini biar tidak panjang-panjang ceritanya. Jadi judulnya kita menyaksikan pertemuan Adam dan Hawa. Kita menyaksikan pernikahan yang kedua kalinya Adam dan Hawa. Kapan? Ketika datang akhir zaman. Apa maknanya akhir zaman?
Ketika sudah datang akhir kesadaran kita di dalam bertuhan, kita sudah menyimak selalu paparan uripe Allah, sudah memahami, sudah mendalami, tapi belum paham-paham, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Itulah akhir zaman itu. Maka disitulah ada baiat. Itulah akhir zamannya. Baiat itulah kiamatnya. Jadi ketika sudah kiamat, setelah kiamat kemanusiaannya, ketika hancur lebur hidup dan badan yang kita akui sebagai hidup dan badan milik kita, dihancur leburkan, dipasrahkan kembali kepada Allah yang berhak atas hidup dan badan ini. Ketika kita sudah sadar, menyerahkan kembali amanah-amanah yang selama ini sudah lama kita selewengkan, kita kembalikan lagi kepada Allah. Itulah akhir zaman. Jadi ketika ketemu dengan kiamatnya, sudah dizakatkan, sudah dikorbankan, sudah disembelih, maka ketemulah lagi dengan sang Adam. Hawanya akhirnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Karena sudah ketemu sang kekasihnya. Akhirnya ya tenang-tenang wae. Bagaimana sih caranya agar jiwaku ini bisa tenang dari pergolakan dunia ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, kembalikanlah hidup dan badanmu itu kepada Allah dengan rela dan ridho. Maka Allah pun ridho padamu. Allah pun rela kau menjadi kekasihnya. Bagaimana kita bisa mengharap-harap ridho Allah? Kita sendiri tidak ridho bila kita tidak ada. Kita wujud, kita ada. Allah saja yang tidak ada. Wong kita tidak ridho bila Allah wujud. Kok kita mengharap-harap ridhonya Allah? Kan kebalik. Biar tidak ngantuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mendapatkan ridho itu bagaimana? Ridhonya Allah kita dapatkan, ya kita harus ridho dulu bahwa hidup dan badan ini sebenarnya bukan aku dan bukan milikku. Aku bukan siapa dan bukan apa. Aku tidak siapa dan tidak apa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah janin bayi. Itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Enak enggak suaranya? Itulah kita. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Alias laisa kamislihi syai'un. Kalau Allah yang kita tuduh laisa kamislihi syai'un, sampai kapan kita jadi Tuhan terus? Apa ndak payah? Ndak capek kita ngurusi diri kita sendiri? Ndak capek kita ngurus Tuhan dengan sholat-sholat kita?
Tidak capek kita ngurus Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. Capek. Pantas kita jaga Tuhan. Maka pasrahkan dirimu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bila kita sudah kembali kepada hakikat diri sejati Adam kita, hawanya lebur, akhirnya mutmainnah, kawin lagi, ketemu lagi, kumpul di surga lagi. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kamu menjadi hamba-hambaku, karena amanah-amanah yang kau akui selama ini, hidup dan badanmu dan seluruh aktivitasmu sudah kau persembahkan lagi kepadaku dengan lillahi ta'ala. Maka itulah yang dimaksud mengabdi. Ketika kita sudah tak merasa bisa apa-apa lagi, ketika kita sudah tidak merasa bersiapa-siapa lagi, itulah yang dimaksud mengabdi. Wadkhuli jannati, yaitu surga. Mana lagi dicari surga? Jadi ketika dirimu sudah tak ada, kembali kepada keadamanmu dulu di surga, maka kau akan kembali ke surga. Jadi hakikat surganya badan ini adalah tanah di mana dia diciptakan. Jadi kembalinya pun sempurna kembalinya badan, ya juga ke tanah, ke ibu pertiwinya, tempat asal dijadikannya. Jadi hakikat ibunya manusia itu ya tanah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini telapak kaki ibu, ini bawahnya apa? Tanah apa angin? Berarti surganya apa? Tanah kan? Bukan bawahnya. Bukan di telapak kaki ibu, bawahnya telapak kaki ibu itu apa? Untuk nginjak tiap hari. Kan ibu bumi. Itulah surganya manusia. Awal dari surga, kembali ke surga. Jadi pelajaran hakikat makrifat ini tidak ruwet, gampang, sederhana, tidak neko-neko, tidak kakean ayat-ayat. Serba simpel bagi orang-orang yang dikehendaki. Namun kebanyakan orang cari yang sulit karena lebih ekstrim, lebih penuh tantangan. Ya, tergantung individu manusianya. Berarti sudahkah Anda memahami pernikahan, pertemuan Adam dan Hawa di akhir zaman? Sudah Anda pahami? Bagi orang yang sudah baiat pasti sudah paham, ya kan? Nikah lagi. Jadi ketemunya bukan dulu, itu kan dulu secara syariat. Kalau secara hakikatnya yang sebenar-benarnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan semua itu ada di dalam dirimu. Kapan kau akan bertemu Tuhanmu? Ketika masa-masa akhir zaman, ketika kita sudah dipahamkan oleh Allah ilmu hakikat makrifat ini, ketika baiat, itulah ketemunya antara
Adam dan Hawa, kembali lagi manusia kepada Sang Pencipta yang dulu ditiadakannya, Sang Pencipta yang dulu digoibkannya, tapi sekarang jadi pindah. Dulu manusianya merasa wujud, tapi balik kepada ketiadaannya. Allah yang asalnya wujud lagi menguasai manusia yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan di dalam memahami semua ini, selalu dirahmati Allah, diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Karena Anda dan saya sama-sama belajar. Sama-sama belajar, tidak ada bedanya. Kita bersahabat, tak ada sekat antara guru dan murid, santri dan kiainya, tidak ada itu. Yang ada hanya sahabat. Saya tidak butuh santri, tidak butuh murid. Bila saya nyari santri dan nyari murid, maka murid dan santri saya akan silau memandang saya, menghormati saya, mendewa-dewakan saya, memulia-muliakan saya. Sampai kapan? Nanti sampai kepada Tuhannya. Ya kelamaan ditipu oleh gurunya, dimintai uang terus supaya datang terus, ya kan? Maka dari itu di sini ilmunya sudah diberikan semua secara gratis. Pemahamannya, ilmunya diberikan semua. Kenapa? Karena bukan ilmu saya. Ilmunya Allah. Bukan hak saya untuk menyembunyikan. Ini hak Allah untuk seluruh manusia yang diciptakannya. Supaya ada barang siapa, ada yang sadar, ada yang kepancing kesadarannya. Bagi hamba-hamba yang dikehendaki, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Semoga saya dan semoga kita semua yang mendengarkan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, buat apa Allah nyiptakan kita? Berarti kita kan dipilih Allah. Iya enggak? Kalau kita tidak dipilih Allah, ya kita tidak ada di dunia ini. Nah, itulah baik sangkalah kepada Al-Wali, baik sangkalah kepada siapa yang mengadakanmu, yang menghidupkanmu. Jadi jangan sedih lagi hidup di dunia ini. Dunia ini tempatnya enjoy saja ketika Adam dan Hawa sudah ahad di dalam pertemuannya. Inggih kakangku. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga yang di Facebook sama-sama memahami, saya pun juga belajar, kita belajar bersama-sama di paparan uripe Allah ini. Sebelum kita akhiri pengajian rutinan di Sabtu malam Ahad ini, marilah kita bersama gemahkan sholawat zalimin daf'ul bala, agar kita tidak zalim terus kepada diri kita sendiri, agar kita tidak menyiksa terus diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghili zalimin biwalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.